Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wulandari dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dosen Ibu Desi Susanti SPD MPD. Tugas pengauditan 1. Tugas yang pertama. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sifat-sifat auditing. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi pengauditan pertama, bab pertama. Yang pertama, sifat-sifat auditing. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Yang kedua, perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Dalam auditing, data akuntansi yang menjadi pokok adalah menentukan Yang kedua, perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, serta Yang kedua, materinya yaitu perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Dalam auditing, data akuntansi yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi yang tercatat telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Oleh karena kriterianya adalah aturan-aturan akuntansi, maka seorang auditor harus memahami aturan-aturan yang baik. Materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu audit laporan keuangan, yang kedua audit operasional, dan yang ketiga audit ketaatan. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional merupakan penelaah atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dari efektivitas. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis audit.
Jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu audit laporan keuangan, yang kedua audit operasional, yang ketiga audit ketaatan. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, audit operasional merupakan penelaah atau atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi dan metode efisiensi dan efektivitasnya. Pada prakteknya, auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja dibandingkan melaporkan keberhasilan prestasi kerja yang sekarang. 3. Audit ketaatan. Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu. Yang ketiga, audit ketaatan. Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luarnya, tetapi pihak tertentu dalam organisasi. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor dapat dibedakan menjadi 4, yaitu akuntan publik terdaftar, yang kedua auditor pemerintah, yang ketiga auditor pajak, yang keempat auditor intern. Yang pertama, akuntan publik terdaftar, tugasnya yaitu melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, biasanya merupakan perusahaan besar atau beberapa perusahaan lebih kecil. Yang kedua, auditor pemerintah. Auditor pemerintah yaitu melakukan audit atau pengawasan atas kekayaan dan keuangan negara. Yang ketiga, auditor pajak, yaitu tugasnya melakukan audit untuk menilai kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, auditor intern. Auditor intern bekerja dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Materi yang kelima yaitu permintaan ekonomi. Materi yang kelima yaitu aspek ekonomi dalam permintaan audit. Jasa auditing digunakan secara meluas di kalangan pengusaha, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Alasan ekonomi yang diperlukannya auditing akan membantu untuk memahami mengapa audit begitu diperlukan dan bagaimana permasalahan hukum yang biasa dihadapi auditor. Untuk menggambarkan kebutuhan akan auditing, bayangkan keputusan dalam pemberian kredit kepada suatu perusahaan. Keputusan ini akan didasarkan pada faktor-faktor hubungan usaha dengan pihak yang akan diberikan pinjaman pada waktu lalu dan keadaan keuangan pihak tersebut seperti terlihat dalam laporan keuangannya. Dan materi yang terakhir yaitu akuntan publik bersertifikat. Untuk menjadi akuntan publik harus dipenuhi persyaratan-persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan pendidikan, yaitu misalnya
diperlukan gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri yang telah mendapatkan persetujuan dari panitia ahli persamaan ijazah akuntan. Yang kedua, ujian negara akuntansi, yaitu misalnya sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari perguruan tinggi swasta dan beberapa universitas tinggi tertentu diharuskan untuk mengikuti ujian negara akuntansi untuk dapat memperoleh sebutan akuntan. Yang ketiga, persyaratan pengalaman. Untuk memperoleh izin sebagai akuntan publik terdaftar atau bersertifikat, seorang akuntan bersertifikat harus memiliki pengalaman kerja sebagai auditor pada kantor akuntan publik paling sedikit 3 tahun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.